kecuali orang-orang yang terang-terangan. Ya, orang yang terang-terangan di dalam melakukan maksiat. Nah, terang-terangan dalam melakukan maksiat itu gimana? Bentuknya ada dua, yaitu melakukan maksiat dan dilihat oleh orang lain, atau yang kedua melakukan maksiat tapi tidak dilihat orang lain. Besoknya atau jarak beberapa waktu diceritakan kepada orang lain. Nah, itu termasuk mujahir, orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Itu nggak boleh kan? Deal. Ya, sudah clear, itu nggak boleh. Ada satu masalah, berarti ketika kita bermaksiat secara sendiri, itu boleh dong. Ya, pertanyaannya kan di situ. Ya, ahlan wa sahlan, ukhti Konita hadir juga ternyata. Nah, pertanyaannya kan di situ. Nah, ternyata ada hadis yang lain. Ini Ustadz kutip dari fatwanya Majelis Ulama Qatar. Ya, di sini la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibalin. Amsala jibalin amsala jibala tihamatin. Oh, mohon maaf. Amsala jibali tihamata baidon. Jadi aku benar-benar mengetahui la a'lamanna aqwaman. Aku benar-benar tahu ada di antara umatku itu min ummati aqwaman, ada kaum yang ya'tuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat mereka datang. Coba diperhatikan, pada hari kiamat ya, bukan di kehidupan dunia ya. Ya, pada hari kiamat. Karena Rasulullah tidak pernah bertemu dengan umat beliau yang seperti ini nanti, yang diceritakan ini nanti, yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah hanya tahu nanti ketika di hari kiamat. Bihasanatin amsala jibali tihamata baydon. Nah, yang mereka itu datang pada hari kiamat, pahalanya itu seperti gunung Tihama. Nah, gunung Tihama itu kompleks pegunungan ya. Kalau di Indonesia gitu mungkin kayak pegunungan Semeru. Nah, yang kemarin meletus ya, kayak gitulah. Pokoknya panjang, besar, banyak gunungnya. Nah, fa ja'alahallahu azza wa jalla haba'an mansura. Terus Allah bikin kebaikan mereka itu seperti haba'an mansura, seperti debu yang berhamburan. Qala Thauban, ada sahabat Nabi yang bertanya, ya Rasulullah, namanya Thauban, sifhum lana, tolong dong spill mereka itu siapa, jilhum lana, jelaskan dong mereka itu seperti apa sih, alla nakuna minhum, supaya kami tidak termasuk mereka, wa nahnu la na'lamu, dan kami dalam kondisi tidak tahu, makanya supaya kami tidak menjadi seperti mereka. Artinya yang berpeluang itu adalah menjadi orang yang seperti ini, pahalanya banyak tapi seperti debu yang berterbangan, itu artinya tidak dianggap Allah sama sekali gitu loh, tidak diapresiasi belas, tidak dikasih award belas nanti di akhirat ya, supaya kami tidak seperti mereka. Artinya para sahabat Nabi juga ada yang berpotensi seperti itu gitu loh. Takut, apalagi kita yang hidup di akhir Jerman ini. Ya, akhir Jerman. Ya, akhir zaman maksudnya. Ya, kita berpotensi juga malahan gitu loh. Qala ama innahum ikhwanukum. Ya, sebetulnya mereka itu kata Rasulullah ya, itu adalah saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum. Wa min jildatikum. Juga kulitnya kayak kalian gitu ya. Apakah berarti kita orang Indonesia tidak berpeluang menjadi mereka? Ya wallahu alam. Soalnya Rasulullah ngasih batasan kulitnya seperti kalian.
Seperti para sahabat Nabi, ya. Orang Arab dong berarti kan. Kita orang Indonesia, ya kan? Masalahnya di sini kita nggak tahu kenapa Rasulullah menyebut kata jildah ini tadi. Gitu loh. Kulitnya seperti kalian. Lalu kita kayak ukhti uswatun ya kan nggak kayak para sahabat Nabi kan. Ya ukhti Anida sama kayak Ustadz Brili ya kulitnya beda dengan orang Arab pada zaman Rasulullah. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka itu kalau malam, sholat malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka itu sayangnya padahal rajin tahajud ya, apalagi sholat wajibnya kan gitu. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi mereka itu apa? Idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Mereka itu kalau sedang sendiri ada peluang untuk melakukan hal-hal yang haram, intahakuha, maka mereka menerjangnya. Nah, coba diperhatikan ini secara makna dulu ya. Nanti kita baca penjelasan para ulama. Wa qala al-Busiriyu fi Misbahiz Zujajati fi Zawaid Ibnu Majah. Jadi Ustadz Bril itu punya kitab judulnya Misbahuz Zujajah. Nah, tapi itu karyanya Imam Suyuti. Kalau ini Imam Busiri, beda ya. Hadza isnadun sahihun. Ya, warijalu thiqatun. Sanatnya sahih, para perawinya juga kredibel. Nah, permasalahannya kita bertanya-tanya, gimana sih makna hadis ini? Nah, kali ini adik-adik belajarnya nggak lama, sekali lagi mohon bersabar ya, mohon bersabar fokusnya, telinganya mendengarkan, sambil rebahan juga boleh, Ustadz boleh paham, adik-adik itu generasi rebahan ya, begitu bikin kegiatan, bikin jualan, malah nggak laku, akhirnya kepengen rebahan lagi aja, nggak usah jualan, gitu ya, anak Gen Z itu gitu, sukanya rebahan, nggak tahu lah ya. Nah, وقد قال الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر الكبيرة السادسة itu kurang hurufnya ya السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة إظهار زي الصالحين في الملأ وانتهاك المحارم. Jadi orang yang berpotensi pahalanya banyak tapi dianggap Allah sebagai debu yang berterbangan, artinya tidak dihargai Allah sama sekali, itu adalah orang-orang yang sengaja izharu zayyis solihina, menampilkan casing yang soleh banget di hadapan publik, wantihakul maharimi, tapi mereka melanggar hal-hal yang haram walau saghairi sekalipun ketika dosa-dosa kecil ya fil khalwati ketika fil khalwati ketika tidak ada orang yang tahu. Tsumma dzakara haditsa Saubana. Kemudian Imam Al-Haytami menyebutkan hadis yang kita baca tadi. Li'anna man kana ta'buhu izharul husni wa israrul qabihi ya'dumu dararuhu. Orang yang memang kebiasaannya itu menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan keburukan dirinya, itu bahayanya lebih besar ya. Wa ighwa'uhu lil muslimina. Bahkan membuat orang Islam itu menjadi melenceng lin hilali ribqatit taqwa, karena ikatan ketakwaan itu sudah hilang, wal khaufi min aunuqihi, ya, dari dirinya itu sudah hilang rasa takwa, sudah tidak takut lagi kepada Allah. Clear ya, sudah jadi paham kan dari sini siapa yang dimaksud dengan orang yang pahalanya itu hilang sama sekali ketika hari kiamat.
Ya, jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita itu sengaja kayak Ustadz Brili lah gini misalnya. Saya tak menampilkan sebagai ustadz gitu kan, ketika kajian seperti ini menampilkan sebagai ustadz, tapi sebetulnya dalam perasaannya Ustadz Brili, nggak apa-apa sekarang kelihatan soleh dulu, nanti ada waktunya istirahat. Ada waktunya bermaksiat sendiri gitu misalnya ya. Nah, itu masuk di kategori ini gitu. Sengaja meniatkan itu gitu loh. Nah, kan banyak tuh sekarang di selebgram-selebgram ya, atau influencer-influencer yang kelihatan soleh-soleha gitu ya. Kontennya itu surgawi banget lah ya. Kontennya itu, kelakuannya itu rohani. Apa gimana gimana? Casingnya itu rohani, kelakuannya roh halus gitu ya. Ada kan ya? Ya, itu banyak ya. Banyak kayak gitu itu. Ya, itu yang nantinya di akhir zaman itu pahalanya itu hilang total. Fal haditsu mahmulun ala man la yastahyi minallah. Nah, ini perlu kita baca juga hadis ini. Jadi yang bakalan hilang pahalanya itu mungkin adalah orang yang tidak malu kepada Allah. Wala ya'zimu hududahu. Wala yu'azzimu hududahu. Nah, wala yu'azzimu hududahu. Tidak mengagungkan batasan-batasan Allah. Allah ngelarang ini, nggak peduli. Allah nggak bolehin ini, nggak peduli urusan. Pernah loh Ustadz Brili itu begini, ketemu sama orang. Ya, tapi ini secara lisan ya, secara lisan. Kita tidak menilai dalam perasaannya ya. Kita tidak menilai gimana niatnya. Pernah Ustadz Brili itu ketemu kepala sekolah di sebuah lembaga yang bendera biru. Paham ya adik-adik ya, bendera biru ya. Nah, paham lah ya, bendera biru tahu lah ya. Nah, itu begini. Jadi jual beli beasiswa itu ada adik-adik. Paham kan adik-adik, jual beli beasiswa? Nah, atau jual beli masuk ke perguruan tinggi. Itu bayar sekian. Padahal yang lainnya juga berpeluang dan juga sudah bayar. Tapi dengan ditambah sekian puluh juta lagi, otomatis keterima. Pernah tahu kan itu adik-adik? Ya. Atau yang jual beli beasiswa. Tahu adik-adik jual beli beasiswa. Misalnya nih, ada beasiswa ke Kemenak. Ya, mohon maaf ini contoh ya. Kalau adik-adik tahu ya silahkan. Kalau nggak tahu ya ikutin aja dulu Ustadz Brili ya. Ya, kalau yang buat yang tahu-tahu jangan dibongkar di sini ya. Jadi misalnya ada beasiswa sekian gitu ya. Nah, untuk mendapatkan beasiswa itu kan harus ikut tes, ikut wawancara, ikut apa gitu kan ya. Ternyata ada jual beli di balik itu. Orang misalnya Ustadz Brili kepengen dapat beasiswa itu langsung datangi panitia, ini saya punya uang 40 juta. Nanti dapat beasiswanya 100 juta. Ya, ya diterima dong gitu kan. Lumayan. Dapat untung 60 juta. Katakanlah begitu. Itu ada adik-adik. Dan orang yang ditemui Ustadz Brili itu terus ngomong begini. Kan nawarkan begitu ya. Nawarkan begitu. Terus ngomong begini. Kepala sekolah loh ini. Ngomong begini. Apa? Ya nggak tahu wes. Kalau soal haram bu wes gak ngerti. Gitu. Katanya begitu. Yang penting ini peluang. Kalau mau ambil ya silahkan. Gitu katanya. Ya kita nggak tahu ya soal niatnya itu gimana gitu kan. Soalnya ini kemarin kapan ya? Oh iya kemarin di komunitas lain Ustadz Brili itu ngaji masalah itu loh hadis arba'in yang nomor 6 ya, terkait dengan syubhat. Ya, kan penjelasan tentang syubhat itu adalah ada syubhat yang secara umum umat Islam itu tidak berani memutuskan, nggak jelas statusnya gitu. Ada juga syubhat yang karena kita secara masing-masing individu itu karena ilmunya kurang sehingga itu menjadi syubhat. Nah, famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Kan begitu di dalam kitab Arba'in ya, hadis yang ke-6. Nah, siapa yang menjauhi syubhat, maka dia
selamat agama dan kehormatannya. Nah, permasalahannya, apakah seperti yang Ustadz Brili ceritakan tadi itu jual beli beasiswa itu atau sogokan apalah untuk memuluskan proyek yang itu bermanfaat untuk umat Islam dan misalnya secara luas ya. Misalnya ini Ustadz Brili juga pernah pengalaman dan ini adik-adik silakan buktikan sendiri ketika adik-adik nanti berumroh atau berhaji. Praktek suap menyuap itu ada adik-adik di Arab Saudi, di tanah suci. Percaya nggak percaya adik-adik? Ya, percaya nggak percaya silakan buktikan sendiri. Ya, tapi ya suap menyuapnya ini kita Ustadz Brili secara pribadi nggak berani memutuskan itu haram. Loh Ustadz, bukannya suap menyuap itu pasti haram? Ya, secara tekstual hadis iya. Tapi masalahnya dalam fikih muamalat sesuatu yang umumul balwa yang memang sudah menjadi ya tidak bisa tidak harus seperti itu bisa jadi boleh. Nah, ini ngaji tentang ini ya, kaidah fikih ya. Bahkan ada kaidah fikih itu begini adik-adik. Al-hajatu tunazzilu bimanzilatid darurah. Ya. Kondisi butuh itu kadang-kadang menduduki status darurat. Ya. Oke ya, ini usul fikih kaidah fikih ya. Nah, nanti silakan lah adik-adik Ustadz Brili lihat ada yang lebih ahli dalam masalah ilmu agama, dalam masalah usul fikih kayaknya ada yang lebih ahli di sini. Nah, ini sekedar sharing saja istilah kata ini basul masail ya. Nah, di tanah suci itu ya, suap menyuapnya itu begini loh adik-adik. Ya. Suap menyuapnya itu begini. Misalnya kan ada aturan di Arab Saudi ya, bahwa hotel itu harus orang yang umroh sekalipun umroh mandiri apalagi ya, itu harus sudah beli tiket hotel. Harus ada confirm hotel mana, kamar nomor berapa, kan begitu ya. Nah, ternyata itu diakali oleh sebagian orang. Gimana caranya nama dari orang yang berumroh itu terdata tinggal di hotel di kamar itu, tapi faktanya tidak. Ya, itu dalam tanda kutip bisa diatur. Tahu ya adik-adik ya iklan itu ya, bisa diatur. Wani Biro. Adik-adik tahu itu? Ukti Fiona, ya, kayaknya yang Gen Z nggak tahu iklan itu ya. Iklan sarkas itu ada itu ya. Wani Biro bisa diatur ya. Nah, itu Ustadz Brili nggak berani menghukumi. Ya, Ukti Mawar ini berarti sudah gede usianya, sudah usia 25 tahun ke atas ini harusnya kalau tahu iklan itu. Ya. Nah, itu di tanah suci loh adik-adik, bayangkan. Tapi sekali lagi Ustadz Brili tidak berani memvonis itu haram. Ya. Ya, ya itu karena minimnya ilmunya Ustadz Brili. Nah, sehingga bagi Ustadz Brili itu syubhat, gitu loh. Nah, kalau adik-adik punya ilmu yang lebih banyak lagi, berani menstatuskan haram, silahkan, bagus itu. Kalau memang berani menstatuskan haram dan harus konsisten, gitu loh, harus konsisten. Tapi secara hukum negara, ya secara hukum aturan negara itu kan nggak boleh kayak seperti itu kan. Dan banyak loh di tanah suci itu adik-adik ngeri sebetulnya. Kalau adik-adik tahu praktek-praktek suap itu ya ada. Ya untuk memuluskan urusan yang sebetulnya tidak boleh menjadi boleh gara-gara dibayar itu ada. Ya, ya sudahlah itu intinya itu batasan-batasan Allah gitu ya. Ya jadi kita harus hati-hati. Ya, Tayyib waktu kita tinggal 6 menit lagi ya. Nah,
Nah, permasalahannya di sini tadi. Itu tadi makna yang pertama ya, adik-adik ya. Masih kelihatan adik-adik di share screen-nya? Oh, kelihatan ya. Nah, siapa yang keadaannya demikian maka ya. Nah, di sini ada penjelasan dari ulama ya. Fa in kana yara annallaha ghairu muttali'in ya alaihi fahada syirkun. Kalau kemudian disertai keyakinan fa in kana yara annallaha ghairu muttali'in ya maka fahada syirkun, maka ini syirik. Wa in kana yara anna Allah muttali'un alaihi fa kaifa yajtari'u 'ala intihaki hurmatihi. Ya, jadi ini penjelasannya ulama, orang yang terhapus dosanya total, terhapus pahalanya total itu manakala ada keyakinan, ada anggapan bahwa kalau saya lagi menyendiri Allah nggak tahu. Nah, gitu ya. Maka ini sudah tingkatnya syirik dan otomatis semua pahalanya menjadi terhapus semuanya. Ya, nah cuman pertanyaannya adalah begini adik-adik. Yang menjadi pertanyaan adalah di sini hadis ini adik-adik ya. Adik-adik mohon masih diingat dulu Ustadz Brili pernah menjelaskan kajian sebanyak 2 sesi, sebanyak 2 kali pertemuan tentang sunnah manhajiyah atau sunnah maqasidiyah. Ya, mohon masih diingat itu. Terkait dengan ini tadi, pertanyaannya adalah ya terkait dengan hadis ini tadi, apakah yang Rasulullah maksud haba mansura di sini adalah benar-benar semua pahalanya atau tidak? Gitu loh. Ya, coba dicermati lagi adik-adik. Faya ja'alahallahu azza wa jalla haba mansura. Di sini itu adalah hasanatin yang sebanyak gunung Tihamah. Ya. Nah, masalahnya apakah pahalanya itu hanya sebanyak gunung Tihamah itu tadi sehingga hilang semuanya, atau hilangnya itu hanya satu gunung Tihamah itu tadi karena masih beriman. Orang yang beriman pasti masuk surga kan kapan-kapan, sementara orang yang terhapus semuanya pahalanya ya kalau tidak beriman ya sama sekali tidak pernah masuk surga. Nah, coba dicermati pelan-pelan. Ya, jadi di sini kita nggak tahu. Ya, kita nggak bisa memastikan apakah benar-benar sampai jadi 0 gitu loh. Pahala kebaikannya itu 0. Ataukah masih ada sisa, yaitu iman itu tadi gitu loh. Ya, soalnya kalau sampai 0 pahalanya, ya bisa-bisa di neraka itu kekal. Yang namanya 0 pahala ya nggak ada iman sama sekali malahan. Gitu loh ya. Nah, adik-adik, kurang 3 menit lagi. Dzakarul Hafidz Ibnu Rajab fi kitabih. Dzakarul Hafidz Ibnu Rajab fi kitabih Jami'ul Ulumi wal Hikami an Abil Jildi awhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya. Ini silakan nanti dibaca sendiri ya. Ini hanya tambahan aja. Nah, ini yang catatan pentingnya. Wa amma man kana ya'malu ta'ati mukhlishan lillahi fiha wa tad'ifu wa apa ini ya? Wa tad'ifu nafsuhu ahyanan, dan jiwanya itu melemah, fayaglibuhu hawahu. Nah, terus hawa nafsunya itu menguasai, wa syaitanuhu, syaitannya juga menguasai, wa yaktumu ma'siyatahu 'anin nas, terus dia menyembunyikan maksiatnya dari manusia, fanarju alla yakuna dakhilan fi hadzal wa'idi. Semoga tidak termasuk orang yang ini tadi. Maksudnya gini adik-adik, kadangkala ya mohon maaf, menyembunyikan maksiat itu tidak berarti maksiat yang kita di dalam kamar doang gitu, terus kita maksiat gitu. Tidak sebatas itu ya. Maksiat dalam jiwa itu, dalam batin, dalam hati.
itu kan maksiat, nggak ada orang yang tahu kan. Nah, apakah masuk di sini juga? Apakah gara-gara misalnya nih, kita kan sering maksiat hati ya, kita merendahkan orang, kita mesuudzon kepada orang, kita iri kepada orang, kita apa? Banyak lah ya, banyak lah ya. Kita membenci orang yang semestinya kita tidak benci. Nah, itu kan dosa semuanya dan tidak ada orang yang tahu. Dalam batin doang kan. Nah, apakah masuk di sini? Nah, di sini penjelasannya bahwa ya kalau maksiatnya itu memang tidak disengaja, tidak diniati, kan ada ya maksiat yang tidak diniati ya, dan itu disembunyikan supaya supaya tidak ketahuan orang, karena kalau ketahuan orang juga malah dosanya tidak diampuni kan. Nah, ini semoga tidak termasuk dalam hadis ini. Nah, inilah yang Ustadz masuk dengan sunnah maqasidiyah tadi. Yang Ustadz bilang PDF-nya jangan hilang loh adik-adik, karena ini ilmu yang luar biasa. Ya, misalnya nih larangan seperti kapan dulu kan Ustadz Brili pernah menceritakan bahwa boleh memandang lawan jenis kalau urusan pengobatan, urusan syahadah, persaksian, urusan jual beli, boleh gitu kan memandang lawan jenis gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah larangannya itu memang larangan benar-benar larangan atau larangan karena khawatir dari berzina gitu loh. Ya, paham ya? Itu sunnah maqasidiyah atau sunnah manhajiyah. Nah, Tayyib adik-adik, intinya sebagai kesimpulan bahwasanya satu, kita jangan bermaksiat ketika sendiri dengan niat yaitu kepengen bermaksiat dan supaya orang lain menganggap bahwa kita itu tetap orang baik. Kemudian yang kedua, jangan bermaksiat ketika sendirian kalau dengan anggapan bahwa Allah tidak melihat. Ya, itu. Terus yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, kalau maksiat sendirian ya jangan kemudian diceritakan ke orang lain. Mohon maaf ya, ini apa sebagai tambahan ya, Ustadz Brili sering nonton itu di YouTube, sering lihat sekilas gitu loh. Ada ibu-ibu curhat kepada Ustadz, siapa itu yang terkenal, UHF atau siapa ya namanya ya, singkatannya itu loh. Diceritakan keburukan dirinya atau yang lagi viral sekarang deh, yang lagi viral sekarang. Ya, curhat di hadapannya Denny Sumargo. Tahu ya adik-adik ya, Denny Sumargo curhat. Oh, suami saya itu begini, istri saya itu begini, orang tua saya begini. Diceritakan dosa-dosanya dia. Ya itu namanya mujaharoh ya, dan sekalipun saya berniat taubat, enggak bisa. Malah diceritakan seperti itu malah dosa, ya. Nah, itu kesimpulan ketiga tadi ya. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah bahwa orang yang terhapus amalnya seperti debu yang berhamburan itu tadi, kita tidak bisa memastikan apakah benar-benar nol pahalanya atau masih ada pahalanya berupa iman, berupa Islam yang lainnya, sehingga yang terhapus itu hanya satu gunung Tihamah doang. Nah, gitu kita nggak tahu. Ya, intinya dari 4 kesimpulan itu tadi adalah jangan bermaksiat ketika sendirian. Kalau terpaksa bermaksiat ketika sendirian, jangan dinikmati dan jangan diterus-teruskan, jangan juga dibiasakan. Ya, ya mohon maaf. Ini ada kesimpulan yang agak nakal, tapi adik-adik suatu saat akan menemukan kesimpulan ini. Tapi ini kesimpulannya adalah gini aja lah, daripada adik-adik salah paham. Ada hadis innallaha la yu'ayyidu hadzal din
birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah benar-benar menguatkan agama ini dengan orang-orang yang ahli maksiat. Itu ada hadis seperti itu. Ya, adik-adik, terima nggak terima itu hadis dari Rasulullah, dan faktanya agama Islam banyak peran dari orang-orang yang ahli maksiat. Agama Islam tersebar sampai hari ini juga banyak kontribusinya dari orang-orang yang ahli maksiat. Adik-adik nggak percaya? Adik-adik nggak percaya? Percayalah bahwa sebagai contoh nih. Dan mohon maaf kalau tidak begitu, alhamdulillah. Tapi kalau faktanya begitu, maka adik-adik harus siap. Apa itu faktanya? Bisa jadi orang tua kita membiayai kita mesantren itu dari harta haram. Coba kita mesantren atau kita jajan doang lah. Bisa jadi orang tua kita dari harta haram. Ketika kita belum bisa kerja sendiri loh. Coba aja. Dan itu kan kita karena nggak punya pemasukan sendiri, akhirnya kan menerima pemasukan dari orang tua kita walaupun haram. Nggak usah kalau kita dikasih ya menjadi halal Ustaz, wong kita dikasih gitu ya. Masalahnya itu harta haram. Ya. Ya, dan pasti ada efeknya. Ya, sudahlah. Itu pengembangan silakan dipikirkan sendiri panjang lebar. Ya, nanti silakan dibaca PDF-nya Ustadz Brili. Ya, silakan dibaca PDF-nya Ustadz Brili. Nanti intinya adalah jangan bermaksiat ketika sendiri, gitu ya. Kalau sudah terpaksa bermaksiat atau tidak sadar atau tidak sengaja, ya maka segera bertaubat. Dan sebagaimana di kajian kita sebelumnya tentang kitab Minahus Saniyah, bahwa syarat taubat itu hanya 2. Di kitab Minahus Saniyah itu syarat taubat itu hanya 2, yaitu sadar dan menyesal. Ya, syarat taubat. Ya, syarat rukun taubat ya. Ya, itu semoga bermanfaat adik-adik. Mohon maaf kalau Ustadz Brili monoton karena ini materinya butuh penalaran malam hari ini ya. Butuh penalaran dan cabang-cabangnya itu cukup luas. Ya, cabang-cabangnya cukup luas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.